Yohanes pasal 21 ayat 15-17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Mari kita tundukkan kepala kita, berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sekali lagi kami datang kepada Tuhan. Kami rindu belajar firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami boleh pelajari pada pagi hari ini, kami boleh pahami, dan kami rindu biarlah apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh kami lakukan dan kerjakan dengan taat dan setia, dengan mengasihi Tuhan, Allah yang terlebih dahulu mengasihi setiap kami, dan kiranya kebenaran ini sekali lagi boleh mengingatkan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Berbicaralah kepada setiap kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi kebenaran firman Tuhan yang sudah dibacakan di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Saudara, kalau kita melihat bagian perikop sebelumnya atau ayat sebelumnya memperlihatkan kepada setiap kita adanya percakapan Tuhan Yesus dengan Simon Petrus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, percakapan Yesus dengan Simon Petrus yang dilakukan pada masa ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya, saudara, kepada Simon Petrus dan murid-murid lainnya di pantai Danau Tiberias. Nah, saudara, setelah apa? Setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, ketika saudara perhatikan di dalam ayat sebelumnya, dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara, Yesus ingin menguatkan 7 orang muridnya, kalau kita baca di dalam ayat yang kedua dalam pasal 21, melalui penampakan dirinya ya di danau tersebut, sebelum Yesus menguatkan Petrus secara khususnya. Para murid mengikut Petrus untuk pergi, saudara, menjala ikan. Dan pengalaman mereka saat itu, ya, pada malam itu sepertinya membawa sebuah kegalauan, saudara. Tidak mendapatkan apa-apa kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga, pasal yang ke-21. Dan kehadiran Tuhan Yesus memberikan kekuatan, memberikan kepastian kepada mereka melalui mukjizat menangkap ikan di dalam ayat yang ke-6 dan juga ayat yang ke-11. Dan lebih personal lagi, Tuhan Yesus mencoba dalam bagian ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Lebih personal lagi, Yesus mencoba untuk memulihkan dan menguatkan Petrus dalam kegalauannya untuk memenuhi panggilannya mengikut Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama kita melihat dan menganalisa apa arti dan makna percakapan Yesus dengan Simon Petrus dalam pasal 21, Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17 ini. Saudara, kalau kita melihat di dalam percakapan ini, Yesus berbicara kepada Simon Petrus secara personal, saudara. Tetapi masih berada di dekat para murid saat itu. Nah, situasi mereka saat itu setelah sarapan.
Ya, kita tidak mengetahui secara persis apakah percakapan mereka ini didengar oleh murid-murid lainnya atau mereka berdua saja saat itu. Tetapi yang kita terima sesuatu yang pasti adalah Yesus berbicara secara personal kepada Simon Petrus saat itu. Saudara, jikalaupun saat itu murid-murid mendengar, ini menjadi sebuah percakapan yang memang cukup dramatis, saudara. Karena menyangkut jati diri seorang Petrus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus memberikan sebuah pertanyaan yang sama kepada Petrus sebanyak 3 kali. Nah, pertanyaan pertama, saudara, kita perlihatkan bersama. Perhatikan bersama, saudara. Apakah engkau mengasihi aku? Saudara, pertanyaan ini lebih banyak dipahami sebagai sebuah konfirmasi komitmen Petrus karena, saudara, sebelumnya dia menyangkal Yesus. Ya. Menariknya, saudara, adalah Yesus bukan menyalahkan Petrus atau Yesus mengatakan kamu itu gagal menjadi muridku. Tidak, saudara. Yesus ingin melihat sejauh apa dan seberapa kuat relasi Petrus dengan Tuhan Yesus. Secara khusus, saudara, pertanyaan yang pertama ini, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Saudara, seorang yang tokoh bernama Barner Milner, dia mengatakan bahwa pertanyaan Yesus ini ingin mengkonfirmasi apakah benar kasih dan kesetiaan Petrus terhadap Yesus itu lebih daripada murid-murid lainnya. Sekaligus, saudara, Yesus juga mau meyakinkan pernyataan Petrus yang pernah dia sampaikan, saudara, di bagian Injil lainnya. Kalau saudara perhatikan di dalam Matius 26, saudara, ayat ke-33 sampai dengan ayat yang ke-35, saudara. Di sana Tuhan Yesus ingin meyakinkan pernyataan Petrus yang pernah dia sampaikan. Biarpun mereka di sana adalah murid-murid lainnya, saudara. Biarpun mereka tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Seperti itu. Ini pernyataan dari siapa? Simon Petrus. Nah, apa jawaban dari Simon Petrus saat itu, saudara? Petrus menjawab demikian. Yesus mengetahui, saudara, bahwa aku mengasihimu. Petrus tahu bahwa Yesus mengetahui isi hatinya saat itu. Walaupun, saudara, Petrus benar, ya, tetapi tindakan Petrus sebelumnya menyangkal Yesus, menentang pernyataannya sendiri. Perkataan lebih daripada mereka ini lebih cenderung menyindir sebenarnya Petrus daripada membenarkannya. Juga mengingatkan ketika bualan Petrus yang menyatakan apa, saudara? Yang menyatakan, aku akan memberikan nyawaku bagimu. Yohanes 13 ayat 37. Dan pertanyaan Yesus di bagian pertama ini sungguh menampar seorang Petrus. Seorang yang berkata besar tetapi tidak nyata pada tindakan. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena tekanan, oleh karena ancaman. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita coba ya perhatikan dan periksa hati dari setiap kita. Saudara, bukankah bualan itu seringkali kita ungkapkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Iya Tuhan, seperti itu. Aku mengasihimu. Walaupun tantangan rintangan hadir, baik di tengah kehidupan keluarga, pekerjaan, aku akan tetap mengasihimu, aku akan tetap berkorban buat engkau. Betul ya saudara ya? Kita sering kali mengungkapkan akan hal itu. Tetapi bukankah saudara ketika ya kita melihat kita itu sama dengan Petrus pada bagian ini. Ketika ancaman itu datang menimpa pekerjaan kita, menimpa keluarga kita, menimpa kesehatan kita, saudara, ya, ancaman, tantangan itu hadir bertubi-tubi menghantam kehidupan kita. Hari ini, saudara, Yesus berkata, ya, kepada saudara dan saya, dengan pertanyaan yang sama, apakah engkau mengasihi aku?
Saudara, apakah benar kasih dan kesetiaanmu itu lebih daripada apapun? Hari ini Yesus ingin melihat sejauh apa, sekuat apa relasimu dengan pribadi Yesus itu sendiri. Saudara, pertanyaan yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus dan bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Saudara, pertanyaan dengan kalimat yang sama, tetapi pertanyaan dan jawaban tentang kasih di sini cukup menarik, saudara. Karena kita dapat melihat bagaimana kata kasih ini dipakai oleh Yesus dan Petrus berbeda. Yesus memakai kata agape, tetapi Petrus menjawab atau memakai dengan kata phileo. Saudara, bagian ini sekali lagi ingin memperlihatkan di mana Yesus hanya mau, saudara, melihat komitmen dari Petrus sekalipun, ya, dan masa yang sangat sulit yang dihadapi. Selama pengalaman penangkapan Tuhan Yesus, penderitaan, kematian Tuhan Yesus, saudara, Petrus tidak datang. Petrus tidak ada di sana. Saudara, Petrus diharapkan memiliki kasih dan kesetiaan itu. Yesus ingin agar Petrus menyatakan kesejatian sikapnya, saudara, terhadap Yesus. Tidak hanya cinta terhadap Yesus, ya, tetapi juga kesiapannya untuk mengikut Yesus dan melayani Yesus. Hanya dengan apa, saudara? Hanya dengan memperbarui relasi dengan Yesus, Petrus dapat menerima penugasan yang akan diberikan kepadanya. Jawaban Petrus penting, karena akan melandasi pengutusan yang akan diberikan Yesus, di mana gembalakanlah domba-dombaku, kata Tuhan Yesus. Dan kesediaan Petrus untuk menggembalakan domba-domba Yesus yang tumbuh karena apa, saudara? Karena cinta kepada Yesus. Saudara, Petrus menjawab, "Engkau tahu bahwa aku mengasihimu," katanya. Nah, saudara, penekanan dalam jawaban Petrus adalah kepada apa? Engkau tahu. Saudara, dia mengakui bahwa Yesus itu mengetahui isi hatinya, saudara. Apapun jawabannya. Nah, kali ini, saudara, Petrus tidak lagi mengandalkan kepercayaannya, ya, kepercayaan dirinya untuk apa? Membuktikan komitmennya seperti sebelumnya, saudara. Ya, dia tidak mau berbohong lagi kepada Yesus saat itu, tidak lagi mau berperilaku rendah hati secara khusus ketika Yesus membandingkan dia dengan murid-muridnya. Petrus tidak tahu seberapa besar kasih murid-murid lainnya itu kepada Yesus. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Petrus tidak mau membandingkan dirinya sekali lagi dengan murid-murid lainnya. Dia hanya mengatakan bahwa Yesus tahu bahwa aku mengasihi engkau. Maka dari itu, saudara, kalau kita melihat dalam bagian ini, Petrus menjawabnya tetap dengan sebuah penekanan, saudara. Engkau tahu. Dia tidak lagi mengandalkan dirinya dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Ya. Dan ini merupakan sebuah dasar pengakuan dari siapa? Dari Petrus. Ya, kepada siapa? Kepada Tuhan. Saudara, maka dari itu masuk dalam pertanyaan yang ketiga, saudara. Pertanyaan yang kembali menusuk langsung ke dalam hati siapa? Petrus. Pertanyaan Yesus yang masuk ke dalam hatinya, lalu dia menangis dan menjawab tetap dengan pernyataan bahwa engkau tahu aku tuh mengasihimu. Saudara, kembali hal ini mengingatkan Petrus atas penyangkalannya kepada Yesus 3 kali. Mengingatkan pernyataan, aku tidak mengenal orang itu. Ketika Tuhan Yesus diludahi, ya, siap untuk dicambuk, ya, siap untuk disalibkan saat itu. Ketika para tentara Roma dan orang-orang itu berkata, kamu ya murid Tuhan Yesus. Lalu Petrus mengatakan apa? Aku tidak mengenal orang itu. Saudara, ini merupakan sebuah penyangkalan kepada Yesus.
Tetapi saudara, menarik sekali, Yesus memberikan sebuah respon ya kepada siapa? Kepada Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, kalau kita perhatikan dari awal, kita sudah memperhatikan ada kata kerja, ada kata benda yang digunakan. Mengasihi, menggembalakan, serta domba. Tetapi menarik bagian ini. Dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, kalau ngelihat terjemahan di dalam bahasa Inggris, saudara, di sana dikatakan, saudara, di dalam ayat yang ke-15b, itu feed my lambs. Kemudian di dalam ayat 16b, di situ dikatakan adalah take care of my sheep. Dan di dalam ayat yang ke-17b, di situ dikatakan, diterjemahkan, feed my sheep. Saudara, feed my lambs itu fokus kepada domba yang masih muda. Lambs di sana digambarkan orang yang percaya, orang percaya baru yang perlu dirawat, diberi makan rohani agar dia bertumbuh. Take care of my sheep. Di dalam ayat yang ke-16b, dikatakan apa dan diartikan apa, saudara? Ini diartikan kepada domba yang lebih tua, saudara. Domba yang lebih tua dan sheep di sini digambarkan orang yang sudah lama percaya dan lebih butuh pendampingannya. Nah, di dalam ayat 17b, di situ dikatakan feed my sheep. Memberikan makan domba. Dan bagian ini mengatakan bahwa orang yang sudah percaya bukan hanya dipelihara, tetapi diberi makan agar kerohaniannya bertumbuh. Saudara, artinya apa, saudara, bagian ini? Artinya di mana Petrus itu diharapkan untuk menggembalakan. Dalam arti memberi makan, merawat, menjaga, dan melindungi orang-orang percaya baru, dan orang-orang percaya yang lebih dewasa. Agar apa, saudara? Agar mereka bertumbuh, agar mereka kuat dalam menghadapi berbagai macam masalah, tantangan hidup, dan pencobaan hidup. Memelihara anak domba Yesus, menggembalakan domba-dombanya, memelihara domba-dombanya adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh Petrus setelah ia dipulihkan oleh Yesus sendiri. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari kisah Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17, saudara, prinsip kebenaran apa yang mau kita pelajari bersama sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, ya, sebagai pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar hanya dua hal. Prinsip kebenaran apa yang kita perlu pelajari dalam bagian ini? Yang pertama, saudara, mengasihi Yesus itu berarti mengasihi dan melayani umat-Nya. Saudara, ini adalah prinsip pertama yang harus kita miliki sebagai murid-murid yang melayani Tuhan. Yesus bukan hanya fokus kepada diri Petrus saat itu. Ya, setelah dia dipulihkan relasinya dengan Tuhan. Tetapi, saudara, jauh lebih daripada itu, Yesus fokus juga kepada domba-dombanya, kepada jemaatnya. Namun dalam melayani jemaatnya, kadangkala saudara, seringkali ya ada begitu banyak tantangan yang dihadapi. Ada begitu banyak pergumulan yang dihadapi. Tantangan dari jemaat yang mungkin sulit untuk diarahkan, sulit untuk diatur, bahkan ada sampai jemaat yang selalu mengatur. Saudara, sekali lagi, ini fokus Tuhan Yesus. Mengasihi Dia berarti melayani dan mengasihi umat-Nya. Mengasihi Dia berarti kita itu menggembalakan umat-Nya. Artinya apa, saudara? Ada pengorbanan dengan setia, memperhatikan, merawat, menjaga, seperti itu. Bahkan kita harus menjadi teladan bagi mereka. Saudara, kami hamba Tuhan ya dan majelis itu punya anggota care group, saudara. Saudara, kalau beberapa waktu di mana hamba Tuhan dan juga majelis kontak saudara, seperti itu ya saudara ya, kasih renungan, tanya kabar saudara. Saudara, ketika kami, para pemimpin gereja, hamba Tuhan dan majelis
sharing satu dengan yang lain. Ada seorang dari rekan kita majelis mengatakan, wah, terkadang dalam situasi seperti ini sulit ya Pak untuk merangkul, untuk menggembalakan, menuntun mereka. Terkadang ketika kami WA, kami share something dan lain-lain, kadangkala kami nggak ada respon. Saudara, saya hanya katakan apa, saudara? Ayo semangat, semangat lagi, terus lagi membangun relasi dengan mereka, doakan mereka. Karena apa? Karena melayani, apalagi menggembalakan itu butuh yang namanya pengorbanan. Salah satunya kadangkala pengorbanan apa? Perasaan, saudara. Perasaan kita kadangkala harus dikorbankan seperti itu, saudara. Demi pelayanan yang kita arahkan kepada Tuhan. Mungkin kita dicueki, tapi terus bangun relasi itu. Saudara, seorang yang tokoh bernama Jethro, dia mengatakan bahwa jemaat itu bukan lawan, tetapi jemaat itu kawan dari para pelayan. Dan relasi yang baik adalah hal yang mendasar dari pelayanan. Maka dari itu, saudara, ketika kita mengasihi Yesus, berarti kita mengasihi dan melayani umat-Nya. Alasan melayani umat-Nya dengan sungguh, dengan kasih, karena kita ini mengasihi Yesus. Maka dari itu, saya rindu, saudara, lakukanlah, perbuatlah dengan segenap hati, saudara. Lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan, bukan apa? Untuk manusia. Yang kedua, saudara, melayani itu berbicara soal relasi secara terus-menerus kepada siapa? Yesus. Saudara, mengapa prinsip ini sangatlah penting, saudara? Mengapa prinsip pelayanan yang kedua, yang berbicara soal relasi ini sangat penting? Karena apa? Karena relasi dalam kasih dengan Yesus merupakan esensi di dalam kita melayani Dia. Yesus tidak menanyakan apakah Petrus itu seorang yang pintar berkhotbah, atau Petrus itu punya bakat leadership yang baik, atau seorang yang berkarakter, seorang yang berkarisma, seperti itu, saudara. Yesus tidak menanyakan kepada Petrus, kamu tuh sekolah seminari di mana, dan lain sebagainya. Kamu punya gelar apa? Kamu punya bakat seperti apa? Saudara, Tuhan Yesus tidak menanyakan hal itu kepada Petrus. Hal itu mungkin penting, saudara. Tetapi, saudara, bukan hal itu yang menjadi pokok persoalannya. Pokok persoalannya sangat sederhana. Yaitu apa? Apakah engkau mengasihi aku? Ya. Inilah yang menjadi pokok penting. Yaitu menemukan relasi kasih, saudara, dengan Yesus. Tidak ada yang lebih penting daripada relasi yang kuat, relasi yang dalam, ya, yang berlimpah dengan Yesus. Saudara, apakah saudara mengasihi Yesus? Ini pertanyaan yang penting. Pertanyaan ini perlu dipikirkan oleh setiap kita yang saat ini sudah melayani Tuhan. Ya, dan membangun sebuah relasi yang intim dengan Yesus. Karena relasi dengan Yesus itu mengembalikan kekuatan dan panggilan kita sebagai para pelayan Tuhan. Saudara, Petrus ketika dia menyadari akan panggilan ini, ia mampu merespon dengan benar. Hidupnya berubah signifikan. Dia menjadi orang yang paling berbahaya secara positif, saudara. Hanya beberapa minggu kemudian, saudara, seorang yang pengecut, ya, yang menyangkal Yesus, lalu pada saat itu dia berdiri di hadapan ribuan orang, dia berkhotbah dengan berani tentang Yesus. 3.000 orang saat itu, ya, memberi hidup mereka bagi Kristus. Dan ketika itu juga lahirlah apa? Lahirlah gereja. Saudara, apa yang membuat Petrus sangat berbahaya dalam segi positif? Yaitu dia menemukan gairahnya kembali bagi Yesus. Dia terus-menerus membangun hubungannya dengan Kristus. Sebelum Petrus dan yang lain memulai pelayanannya, mereka berdoa secara intensif. Mengadakan pertemuan doa. Petrus dan juga yang lain mengatur waktu, fokus mereka, memusatkan hidup mereka hanya kepada doa
dan firman Tuhan. Saudara, relasi yang kuat dengan Yesus membuat para murid tidak takut, tidak gentar, tidak mudah kecewa, ya, tidak mudah goyah, tetapi justru mengembalikan kekuatan dan memberikan sukacita kepada mereka di dalam menjalani akan panggilannya melayani dan mengasihi umatnya. Saudara, Yesus pada bagian ini ingin sekali lagi mengingatkan setiap kita. Melayani berarti membangun relasi yang kuat dan berlimpah dengan Yesus. Sebab hal itu memberikan kekuatan dan sukacita yang dalam melakukan pelayanan. Jika kita mau sungguh-sungguh hari ini melayani umat Tuhan, mulailah sungguh-sungguh memiliki relasi yang intim dan kuat dengan Yesus. Saudara, tidak hanya sampai di sini. Tidak hanya sampai pada posisi ini, saudara. Tetapi, saudara, kerinduan hati Yesus adalah agar apa, saudara? Agar kita sebagai gereja, kita ini bergerak seluruhnya. Bukan hanya satu atau dua orang, atau sebagian kecil kelompok saja, saudara, yang bergerak. Tetapi ingat, seluruh anggota ya mengambil bagian di dalam menggembalakan dan melayani umat Tuhan. Saudara, jemaat bukan hanya menjadi penonton, peninjau, pendukung, tetapi saudara, seluruh jemaat adalah misionarisnya Tuhan. Melakukan dengan aktif pelayanan dan misi dari Allah. Karena apa? Misi merangkul, menjangkau, memberi makan secara rohani adalah gerakan komunitas, saudara. Gerakan secara menyeluruh yang dilakukan oleh seluruh anggota umat Tuhan. Ya, bukan gerakan ya individu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita perlu membangun yang namanya komunitas yang sehat. Kita sebagai umatnya perlu belajar untuk sharing life together. Share something kepada rekan kita. Mendengarkan pergumulan, mendoakan mereka, menolong mereka yang susah dan mengalami kelemahan, menangis bersama. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, membangun kembali rasa percaya satu dengan yang lain. Dan masih banyak lagi, saudara. Agar pada akhirnya, saudara, BCS Serpong dapat berderap bersama, bergerak bersama. Dan bukan hanya itu saja, BCS Serpong, orang-orang percaya di dalamnya harus menghadirkan Injil, harus menghadirkan Shalom. Lewat apa? Lewat kata-kata, lewat perbuatan saudara. Ya, dimanapun Tuhan tempatkan saudara, sehingga saudara itu boleh menjadi orang yang membangun jembatan, ya, mengarahkan mereka, umat Tuhan atau orang-orang yang belum percaya Tuhan itu mengenal Yesus, ya, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Bukan saudara membangun tembok dan menghalangi orang untuk datang kepada Yesus. Tetapi saudara menjadi jembatan yang mengarahkan mereka datang kepada Yesus. Oleh sebab itu, saudara, gereja berbicara tentang saudara dan saya. Harus terus berada di dalam Kristus. Tetap tinggal di dalam Yesus dan bergantung di dalam Dia dalam mengerjakan tugas panggilan kita dari Sang Gembala Agung. Agar apa, saudara? Agar kita dapat dengan setia mengerjakan panggilan ini di tengah-tengah dunia saat ini, di masa-masa yang sulit saat ini. Kita dapat menjalankan panggilan itu dengan setia, karena di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, mari sebagai gereja kita menjalankan akan tugas dari Gembala Agung kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang sekali lagi boleh mengingatkan kepada setiap kami. Bagaimana ketika kami menjalankan akan pelayanan kami, tanggung jawab kami sebagai umat Tuhan. Tuhan, tolong ingatkan kami agar kami dapat tetap terus menjadi pribadi yang setia dan taat di dalam menjalankan amanat Tuhan. Dan kiranya kami juga boleh merangkul, menolong, membantu mereka, mengarahkan mereka dan membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Pakai setiap kami hari ini yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, agar kami boleh menjadi gereja, menjadi pribadi, menjadi pelayan Tuhan yang tetap terus dengan setia membawa orang-orang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan pakai kami agar kami juga boleh menghadirkan Injil di tengah keluarga kami, di tengah lingkungan tempat di mana kami berada, agar kami juga menghadirkan shalom, damai di tengah keluarga, di tengah gereja kami, di tengah lingkungan kami, melalui perkataan, sikap, tingkah laku kami, agar orang lain boleh melihat Kristus ada di dalam hidup kami. Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami, dan kiranya kebenaran firman Tuhan tidak hanya kami dengar, tetapi kami boleh belajar dan melakukan kebenaran ini. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita